Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Atika Pratiwi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan itu? Jadi, analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Dalam melakukan analisis keuangan, seorang analisis menguraikan setiap komponen-komponen laporan keuangan agar bisa mendapat informasi secara detail. Jadi, informasi-informasi terhadap komponen laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari sebuah perusahaan sehingga dapat disajikan suatu rujukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk penyaringan atau screening. Jadi, analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, untuk peramalan atau forecasting. Jadi, analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Yang ketiga, untuk diagnosa. Jadi, analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan. Selanjutnya, yang terakhir, untuk penilaian atau evaluation. Jadi, analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen keuangan, operasi, dan lainnya. Selanjutnya, manfaat analisis laporan keuangan. Berikut ini manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mencari tahu langkah apa yang diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, sebagai tolak ukur hubungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Yang keempat, mengetahui kekuatan dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, lebih luas dan mendalam daripada informasi laporan keuangan pada umumnya. Yang keenam, melihat secara jelas informasi secara mendetail dan transparan. Yang ketujuh, digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan calon investor. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai pembanding pencapaian terhadap perusahaan yang melakukan usaha yang sejenis. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memiliki beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, metode analisis tren, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mencari tahu keadaan keuangan serta kinerja perusahaan. Jadi, dari hasil analisis ini akan diketahui posisi perusahaan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, metode analisis perbandingan, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode sebelumnya. Jadi, analisis ini ditunjukkan untuk mencari tahu perubahan jumlah maupun persentase kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, metode analisis persentase per komponen atau common size, yaitu teknik analisis yang dilakukan dan digunakan untuk mencari tahu persentase tiap komponen aset terhadap total yang dimiliki. Jadi, teknik ini juga digunakan untuk menghitung tiap komponen utang serta modal terhadap total pasifa atau total aset, serta persentase tiap komponen laba rugi terhadap penjualan bersih. Yang keempat, metode analisis vertikal, yaitu teknik analisis yang dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan. Jadi, analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan dari satu periode. Jadi, hasilnya hanya meliputi satu periode saja.
Yang kelima, metode analisis horizontal, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Hasil analisis ini akan memperlihatkan perkembangan perusahaan, baik maju atau mundurnya kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang keenam, metode analisis index time series, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan memakai perbandingan data historis. Dalam metode ini, laporan keuangan pada suatu periode tertentu atau tahun dasar dijadikan indeks pemilihan tahun. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.